Ayah, kan bentar lagi bulan Ramadan tuh. Kakak pengen tahu apa sih hakikatnya bulan Ramadan dan puasa itu? Bulan Ramadan itu ya, Ramadan itu sebetulnya kan kalau dalam kajian fikih ya, 11 dari 12 bulan itu satu bulan dianggap bulan Ramadan, kan disebut bulan Ramadan ya. Nah, kalau secara tauhidnya, secara hakikatnya yang dimaksud Ramadan itu bulan rahmat barokah. Bulan rahmat barokah. Nah, apa itu bulan rahmat barokah itu? Kan di bulan rahmat barokah itu diturunkan Al-Qur'an kan? Kitab suci kan? Iya. Nah, bulan rahmat barokah itu diri kita itulah bulan rahmat barokah. Tadinya amanah itu mau ditaruh, mau diberi oleh Tuhan kepada gunung kan? Gunung nggak mampu menerima. Mau diberikan kepada lautan nggak mampu menerima. Pada bumi nggak mampu menerima. Ya kan? Apa itu amanah itu? Nah, itu yang disebut tadi roh, hayat, basar, sama, kodrat, iradat, ilmu, kalam. Nah, itulah rahmat barokah itu. Bulan rahmat barokah itu kan. Nah, ditiupkan ke dalam ibu kita kan dalam 4 sampai antara 4 atau 3 atau 4 bulan kan, ditiupkan ke roh kita tuh, ke dalam janin itu. Nah, itu bulan itu anak bulan rahmat barokah itu. Yang dimaksud anak bulan rahmat barokah itu secara hakikatnya ya. Kalau secara fikihnya memang satu bulan di 12 bulan di putaran matahari kan. Kalau bulan itu diambilin kan dari putaran bulan ke bumi ya. Nah, kalau dari putaran bumi dan bulan ke matahari disebut tahun kan. Nah, kan 12 bulan dia tuh. Nah, satu bulannya disebut bulan Ramadan kan. Nah, jadi kenapa kok disebut amanah itu amanah itu diberikan oleh Tuhan kepada diri manusia itu tadi kan yang disebut hayat, basar, sama, kodrat, ilmu, kalam. Dah kasih ke manusia itu diturunkan oleh Tuhan kitab suci itu. Kalau ke bulan yang 1 bulan di 11 bulan itu ditaruh buat apa? Buat bulan itu kan? Bulan Ramadan nih, kita namai dia bulan Ramadan. Buat apa itu ditaruh situ? Pada gunanya gitu kan? Nah, diturunkannya kepada manusia itu. Nah, kemana turunkannya? Ke hayatnya, ke basarnya, ke samanya, ke kodratnya, ke iradatnya. Diturunkan oleh Tuhan. Nah, itu maksudnya kan? Nah, jadi kalau orang bilang kan, kalau kan dilihat kalau secara fikihnya ya, nah kita lihat tuh kalau udah bulan udah mulai kelihatan sedikit gitu kan, kalau kelihatan kayak bulan sabit sedikit tuh, udah timbul bulan kan, wajib berpuasa gitu kan. Nah, itu kalau di hakikatnya, kalau udah mulai kita lahir ke muka bumi ini, ya, kan kalau dari kecil kita kan belum terlalu sempurna itu sifat-sifat Tuhan yang meliputi diri kita. Misalnya kodratnya, daya upaya kita tuh kan baru bisa balik-balik badan doang, belum bisa berdiri kan. Nah, nanti berkata-kata, kalam kan belum bisa doang kan, belum bisa berkata-kata kan, belum bisa menyusun merangkai kata-kata. Nah, kalau kelihatannya juga kalau bayi baru lagi itu belum bisa lihat dia itu. Nanti disempurnakan pelan-pelan gitu kan. Nah, itu yang ditiupkan tadi tuh, yang ditiupkan tadi yang berupa hayat, basar, sama, kodrat, iradat, ilmu, kalam tadi. Ya. Nah, keluarnya kita dari perut ibu kita itu yang disebut udah nampak ya. Itu yang disimboliskan dengan bulan sabit itu, udah nampak bulan itu kan. Nah, wajib berpuasa. Nah, nanti disempurnakan oleh Tuhan kan, kodratnya, iradatnya, ilmunya, kalamnya kan. Nah, mulai dia bisa berdiri, bisa berjalan kan, mulai dia bisa panggil ibu, bapak gitu kan, ayah, emak gitu kan. Nah, sampai pada kata-kata kan. Nah, mulai dia kodratnya yang tadi dari mulai nggak bisa ngapa-ngapain jadi bisa duduk, berdiri, jalan kan. Nah, dari tadinya dia nggak berkendak kan. Nah, dia bisa minta ini minta itu tadi kan. Nah, mulai ditanamkan pengetahuan ke dia. Maksudnya pengetahuan tentang berpuasa anak itu untuk tidak mengaku-ngaku itu milik dia. Tapi bertahap dikasih kan. Nah, itu kurang lebih umur 2 tahun. Umur 2 tahun 3 tahun itu anak-anak udah mulai ada timbul keakuan kan. Aku yang hebat, mamaku kaya, bapakku kaya kan. Kalau diajarin ke anak-anak itu ditanamkan rasa-rasa kayak begitu, keakuan dari anak jadi gede. Susah untuk nanti menerapkan berpuasa pada anak itu. Ya, orang kan anaknya bodoh, dibilang aja kan, anak saya pintar, anak saya gitu kan. Nah, itu menanamkan keakuan kan, nah itu nggak boleh, ya kan? Harus jujur
dia dilatih anak itu jujur. Karena gelar Nabi Muhammad, gelar pertama kan Amin kan, orang yang jujur kan. Jadi apa sifat-sifat yang ada pada diri Muhammad itu kita kan meniru yang Muhammad Rasulullah itu. Tabligh, sidik, amanah, fatonah kan. Nah itu kita harus tanamkan sifat-sifat itu. Orangnya jujur kan. Karena kejujuran itu yang bisa membuat orang bisa menerima kebenaran. Ditanamkan dari kecil tuh. Berpantanglah kamu nak, mengaku itu apapun milikmu. Ini rumah kita ini milik Allah, ya. Jasadmu milik Allah, rohmu milik Allah kan. Semuanya milik Allah, nggak ada milik kita nak, gitu kan? Harus ditanamkan pelan-pelan itu. Misalnya diajarkan dia sifat 20 kan, apa itu wujud, apa itu qidam, apa itu baka kan, nah, sampai sifat 20 itu diajarkan ke dia dari kecil tuh. Paling nggak semua hafalan dulu kan, hafalan tuh Asmaul Husna, sifat 20 dihafal kan. Nah, nanti kalau udah mulai bertahap gede kan, makin gede dia, udah mulai remaja tuh, kan semakin gede keakuannya kalau kita nggak tekan dari kecil, kalau nggak disuruh berpuasa dari kecil, ya kan? Nah itu, jadi sifat-sifat Allah yang ada yang meliputi diri kita itu, itulah amanah yang besar itu yang disebut apa, anak-anak rahmat barokah Tuhan itu. Jadi bukan apa ngertinya Tuhan beranak ya. Maksudnya itu simbolis, kata metafor atau perumpamaan. Tuhan itu ingin mengutus seorang khalifah di muka bumi ini kan, yang berupa yang diliputi sifat dan zatnya, yang nanti dihafalkannya, diasmainya apa-apanya itu. Paham nggak? Apa itu perbuatan kan? Nah, kan sampai berdebat pun malaikat sama iblis sama segala macam kan? Pernah berdebat dalam ceritanya kan, diceritakan itu. Nah, kalau kita udah besar ini, udah mulai remaja, kalau nggak ditanamkan berpuasa dari kecil, berpuasalah, berpantanglah, mengaku apapun itu nggak milikmu kan, wah kita jadi nanti anak-anak itu makin pongah, makin sombong, makin gede, ya, merasa dia punya semua. Nah kalau dia merasa punya, merasa keakuannya gede, timbullah nanti jahat ke orang kan, timbullah sifat-sifat yang nggak baik kepada orang lain nanti, timbullah sifat serakah, tamak, lupa segala macam kan. Tapi kalau dia merasa ini milik Tuhan semua kan, nah dia nggak akan serakah itu pikirannya kan. Jadi puasa yang di Ramadan ini, anak-anak bulan barokah itu yang harus kita syukuri. Tuhan menghadirkan kita ke muka bumi ini kan. Nah, apa tujuan Tuhan mewujudkan kita ini? Ya, kan diwujudkan oleh Tuhan tuh. Bedanya kita dengan binatang itu, binatang kan lebih mulia kita daripada lebih tinggi kemuliaan kita di mata Tuhan ketimbang binatang. Kalau binatang itu nggak punya sifat ilmu dan kehendak, ya kan? Nah kita punya sifat ilmu dan kehendak nih, ya kan? Nah kita diutus oleh Tuhan ke muka bumi itu berupa hayat basar sama korodar dari muka tadi ya, diliputi zat Allah itu. Nah itu yang rahmat barokah Allah yang sangat besar sekali. Coba kalau kakak nggak diberi penglihatan, kakak buta kan? Iya. Kalau kakak nggak diberi kodrat, kakak lumpuh kan, stroke kan? Iya. Kalau kakak nggak dikasih berkehendak, kakak nggak pengen apa-apa, diem aja gitu kan? Nggak ngapa-ngapain, nggak pengen motor, nggak pengen mobil, nggak pengen apa gitu, nggak pengen belajar, nggak pengen pengetahuan, nggak punya kepengen apa-apa, sama kayak binatang jadi kan. Bahkan kalau nggak pengen makan juga mati jadi kan. Nggak ada kehendak, nggak ada yang ingin berkehendak gitu ya. Nah itu. Jadi kalau kita nggak diberi pengetahuan Tuhan kan, kita gila. Nah orang gila itu kan pengetahuannya dicabut gitu. Jadi gila dia. Nah kalau kita nggak punya daya upaya, kita stroke, lumpuh, koma. Kalau kita nggak diberi negara, kita pekak, tuli. Ya. Itu Tuhan punya semua. Jadi hayat, basar, sama, kodrat, iradat, ilmu kalam itu punya Tuhan, bukan punya kita. Ya. Nanti digerak-gerikannya tuh nanti sifat yang ada pada kita itu, yang meliputi diri kita itu bukan pada kita sih. Roh itu sebetulnya nggak di luar diri, nggak di dalam diri sebetulnya roh itu. Ya, yang sebut hayat, basar, sama, kodrat, iradat, ilmu kalam itu nggak di luar diri, nggak di dalam diri kita. Dia meliputi semesta alam ini. Paham nggak? Misalnya ada TV, pemancar TV di Jakarta, katakanlah itu TVRI aja yang ada, yang lain nggak ada kan? Ya? Banyak orang punya TV di mana-mana kan? Ada TV hitam putih, TV flat, TV sekian inci kan? Nah, memancar dia siaran terus itu, kan satu pemancar kan satu tuh, tapi TV-nya beda-beda. Nah, TV-TV ini yang misalnya kakak, si Cinta, mamamu atau siapa kan itu TV-TV itu kayak itu, tapi memancar satu. Gitu kan? Nah, itulah
dilebihkan kita oleh Tuhan, sifat-sifat Allah itu yang meliputi diri kita, yang berupa hayat bersama kodrat dari muka itu lebih banyak kita daripada binatang, tumbuhan, hewan kan, lebih banyak kita. Nah itulah amanah yang besar itu. Itulah berkah Tuhan, rahmat berkah Tuhan yang sangat besar pada diri kita. Paham nggak kamu tuh? Nah makanya kita wajib berpuasa tadi kan, berpantanglah mengaku apapun milikmu itu milik Tuhan. Nah kalau puasa itu terbagi 3. Ada puasa secara fikih, ada puasa secara tasawuf, ada puasa tauhid. Nah, kalau puasa secara fikih, kita mengekang mengendalikan hawa nafsu kita dari benda-benda. Ya. Nah, kita coba kita mengekang mengendalikan hawa nafsu kita nggak makan, nggak minum, ya kan? Nggak berkawin, ya kan? Nggak membenci orang. Pokoknya sifat-sifat yang buruk lah yang harus kita kekang kendalikan hawa nafsu kan. Tapi kalau orang berpuasa nanti sore-sore makanannya enak-enak dikumpulin kan, itu sama aja nukar waktu aja sebetulnya kan. Yang biasanya makannya pagi, tengah hari, sore kan, sekarang ntar malam, tengah malam makan lagi, pagi sahur makan lagi, sore makan lagi kan, habis berbuka tuh. Bahkan makanannya berlebihan ketimbang nggak puasa kan. Itu sama juga dengan mengumbar hawa nafsu, namanya itu bukan mengekang nafsu kan. Nanti kalau udah mulai lebaran tuh beli baju, beli ini, beli itu kan, bersenam berpota-poya, pergi ke sana, pergi ke sini, pergi ke tamasya segala macam kan. Nah itu namanya apa itu? Itu mengumbar hawa nafsu namanya, bukan berpuasa namanya itu. Jadi kita berpuasa itu mengekang mengendalikan hawa nafsu kita. Baik kita coba nggak makan, nggak minum kan, kita puasakan diri kita dari berkawin, kita puasakan diri kita dari berkata-kata yang tidak baik, melihat-lihat hal yang nggak baik, mendengar gunjingan orang segala macam kan, nggak boleh tuh, ya. Nah itu puasa secara fikih namanya. Nah kalau puasa secara tasawuf, kan tadi semua milik Allah tuh, hayat, basar, sama kodrat, iradat, ilmu kalam kan itu yang menggerakkan diri. Nah jadi kan kita tahu tadi itu kan, dia ada puasa itu ada 3. Puasa secara syariatnya tadi begitu kan, fikih secara fikih, puasa secara fikih. Kita puasa dari produk-produk hasil dari tauhid dan tasawuf. Nah kalau puasa secara hakikatnya atau di tasawufnya, nah kita berpantanglah mengaku-ngaku tuh. Hayat milik Allah, basar milik Allah, sama milik Allah, ya. Daya upaya milik Allah, ya. Ilmu milik Allah, ya. Hayat, basar, sama kodrat dari ilmu kalam itu milik Allah tuh. Kita berpantang mengakui itu milik kita, ya. Nah, kita cuma diliputi oleh zat Allah itu, oleh sifat Allah itu, ya. Yang digerakkan nanti oleh zatnya kan. Nah kalau puasa di tauhid, ya, nah kan tiada yang ada kecuali Dia Allah, itu konsep tauhid itu, ya. Esakan zatnya, esakan sifatnya, esakan afalnya, esakan asmanya, itu semua Dia, ya. Nah berpantanglah kita tuh mengaku-ngaku kita tuh ada. Jadi yang dipuasakan kalau di tauhid itu kita jangan merasa ada. Jadi tadi kalau yang fikihnya kita memuasakan diri kita dari hawa nafsu kebendaan ini, ya, dari segala hal macam yang kita hidup di dunia ini, ya. Nah kalau dari puasa tasawufnya kita berpantang mengaku apapun milik kita, ya. Nah, kalau berpuasa di tauhidnya kita jangan sampai ada ternampak diri kita itu, jangan kita merasa ada diri kita itu. Paham nggak ada? Nah itu. Jadi itu ada 3 bagian puasa kan. Serahlah masing-masing orang yang diberi hidayah oleh Tuhan kan. Kalau dia hanya mampu berpuasa tentang mengekang hawa nafsu aja di fikih boleh, sah, itu bagus. Nah orang berpuasa di naik tingkatannya kan, nah dia berpuasa di sifat, berpuasa di tasawufnya, yang dia nggak mau mengaku-ngaku apapun milik dia, ya semuanya milik Allah, ya. Nah kalau yang lebih tinggi lagi, memuasakan dirinya dari merasa ada. Saya itu tidak ada, yang ada hanya Allah. Kan fitrah kita udah pelajari kemarin kan? Fitrah kita itu tidak ada kan? Sebelum kita diberi seperti tanah itu kan nggak ada kita. Ya? Nah ya kita jangan merasa ada. Adam itu arti dari bahasa kata-kata Adam itu tidak ada. Hawa itu pelengkap. Jadi pelengkap yang tidak ada. Itu. Nah itulah puasa, itu yang dimaksud dengan puasa. Nah kan dibilang itu di bulan Ramadan itu, ke bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran, kitab suci. Nah, maksudnya itu
ke anak bulan barokah tadi yang namanya hayat, basar, sama qadar, iradat, ilmu yang diturunkan oleh Tuhan Al-Quran ke manusia itu. Kan gak mungkin kepada bulan, gak mungkin kepada hari, ya kepada manusia lah. Nah bertepatan waktu itu di bulan Ramadan yang 12 bulan ini dihitung-hitung orang kan. Coba kalau nggak ada waktu, orang nggak tahu tanggal bulan tahun dulu, nggak dibikin orang bulan Komariah atau bulan apa nih, bulan Masehi, bulan apa kan, kalau nggak dibikin bulan itu kapan? Bagaimana orang tahu tuh puasa bulan Ramadan? Makanya kan, jadi ke diri manusia itulah diturunkan firman, kebetulan pada Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi-Nabi sebelumnya kan, diturunkan firman Tuhan itu. Ya, kita juga ada diturunkan juga oleh Tuhan. Nah, tapi kita nggak boleh disebut wahyu kan. Nah, karena kita masih ada kekotoran di diri kita, masih banyak dibuat oleh Tuhan iblis segala macam kan, nggak dibersihkan, nggak semurni seperti Isa Masih kan, nggak semurni Nabi Muhammad kan, yang dibedah di umur 2 tahun. Nah, jadi kita nggak bisa dikatakan kita menerima wahyu, ya lah. Nah, bagaimana cara Tuhan memberi wahyu kepada Nabi Muhammad itu? Yaitu melalui hayat Nabi Muhammad itu, melalui basarnya, samaknya, kodratnya, iradatnya, ilmu kalamnya, terutama pada ilmu dan iradatnya, kan tuh berkendak tuh dengan pengetahuan. Nah, dimasukkan oleh Tuhan situ firman-firman itu dalam bentuk rasa dari awalnya. Nah, rasa itu ingin dituangkan oleh Nabi Muhammad dengan kata-kata, karena dia orang jujur. Apa kata Tuhan itu yang dikeluarkan di mulutnya? Oh, begini nih, gitu kan? Nah, sudah dapat wahyu dari Tuhan nih, disampaikannya kan, dihafal-hafal oleh sahabat-sahabat. Lama-lama Nabi Muhammad meninggal, umur 60 tahun Nabi Muhammad meninggal, setelah 60 tahun dikumpulkan orang kembali. Nah, dikumpulkan orang tuh yang hafalan-hafalan orang tuh dikitabkan, dibukukan, dikitabkan, jadi kan. Nah, nggak ada ha ho dal jin ha ho, nggak ada titik, nggak ada barisnya, sama aja. Dal zor dal ro zai, sama aja, gitu. Nah, kan bingung orang tuh. Nah, baru diberi titik setelah itu kan. Nah, masih juga orang nggak paham bacanya, diberi baris, diberi kaidah-kaidah lainnya ya, sampai disempurnakan ilmu tajwidnya kan. Itu berproses. Ya, nah, sekarang udah menjadi kitab suci dia. Itu dari rasa dituangkan ke mulut, ke kata-kata, itu udah berkurang hakikat makna rasanya itu. Udah berkurang hakikat makna kandungan firman Tuhan itu. Contoh misalnya kan, kita bicara rasa enaknya duren, makan duren kepada orang yang belum pernah makan duren. Pasti kayak apapun kita bicara tentang duren, nggak paham dia kan, nggak akan paham kan. Nah, itu buktinya dari rasa berkurang dia ke kata-kata. Nanti dituliskan, dihafalkan, nanti dituliskan, dikitabkan, lebih berkurang lagi maknanya. Misalnya ayah ngirim SMS ke kakak nih. Nah, kakak lagi sebel ke ayah kan, bisa aja tuh tafsirnya pada kakak, ayah tujuannya baik ke kakak. Bisa aja kakak menganggapnya buruk itu kan SMS itu. Oh, ayah saya lagi marah-marah nih begini kan, padahal enggak. Nah, kan persangka kita itu. Nah, makanya kitab-kitab suci itu, entah cuma Kristen saja kan, kitab suci orang Kristen tuh. Satu kitabnya, nabinya sama, itu ratusan pecahan kan, ratusan aliran itu orang Kristen. Padahal kitabnya sama, nabi sama. Itu apanya Tuhan yang mengucapkan firman-Nya sama. Nabi Isa Al-Masih juga. Begitu juga Muhammad. Dari kitab yang satu, Muhammad penerimanya, Nabi Muhammad penerimanya, itu macam-macam tafsir. 73 aliran kita di Indonesia di Islam Islam. Dari 4 mazhab tadinya di 73 aliran kan. Itu apa dia? Belum nanting-nantingnya tuh, ratusan lagi. Nah, kenapa kok bisa begitu? Nah, itulah makanya Al-Quran sendiri ngomong kan, Tuhan itu yang memberi petunjuk, Tuhan itu yang menyesatkan kan. Allah tidak segan-segan membuat perumpamaan berupa nyamuk. Dengan perumpamaan itu banyak orang yang petunjuk, dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan kan. Tidak ada yang disesatkan Allah kalau kecuali orang-orang fasik kan. Jadi Al-Quran itu kalau nggak hati-hati, kalau orang belum mengenal Allah, belum kenal dia dengan Allah, dia bisa memberi petunjuk, bisa menyesatkan. Hati-hati, nggak boleh sembarangan orang membaca Al-Quran itu. Kalau membaca aja boleh, ya. Ingat tak? Pahami kita dalam tahap belajar. Kalau belajar jangan berpendapat dulu, jangan buat kesimpulan. Apalagi ayat Al-Quran, ayat-ayat kitab suci itu untuk dipakai menghakimi orang lain.
Nggak boleh. Kita harus belajar. Nah, makanya hati-hati. Jangan coba tafsir Al-Quran itu kitab-kitab suci apapun itu kan karya maha agung, ya? Karya sangat tinggi, bukan novel picikan, bukan karang-karangan ilmiah atau tesis-tesis orang itu kan. Itu kalamullah, nggak boleh sembarangan orang menafsirkannya. Harus hati-hati. Harus orang yang telah mengenal Allah dulu, udah mengenal Allah dia, karena itu firman itu bahasa Allah, bahasa wahyu, bukan bahasa Arab. Kebetulan Nabi bahasa orang Arab ya dengan bahasa Arab kan dituliskan. Dia bahasa wahyu, ya? Bahasa wahyu itu dia tidak berdiri, tidak berjisim istilahnya itu, tidak berkata-kata, tidak bersuara, dalam bentuk rasa tadinya. Jadi nggak boleh sembarang orang menafsir Al-Quran itu yang udah dikeluarkan oleh Muhammad. Nah, yang sangat paham apa makna maksudnya, ini Nabi Muhammad lah, karena dia yang ngeluarin. Makanya dia bilang kan, kesempurnakan keselamatanmu ya Muhammad dan orang-orang yang mengikutimu. Jadi Islam itu artinya orang yang selamat. Siapa yang mau selamat? Itu Tuhan, nggak akuan. Saya agama Islam nih, bikin KTP. Keturunan Islam nih, nggak bisa. Islam itu bukan keturunan, Islam itu bukan KTP, bukan hujah kita. Islam itu bukan agama, Islam itu. Di agama itu kayak profesor kan paling tinggi tuh, di atas profesor lagi. Istilahnya orang yang benar-benar telah memasrahkan dirinya sepasang-pasangnya kepada Allah kan. Semuanya ini enggak, dia dirinya nggak ada, dia nggak meyakini dirinya ada, yang ada itu hanya Allah. Barulah dia Islam, selamat. Tahu nggak? Jadi Islam itu artinya selamat, orang yang diselamatkan Tuhan. Itu hak Tuhan, nggak bisa kita Islamin orang, nggak boleh. Jangan coba Islamin orang, kamu Tuhan kamu. Nah itu yang mengislamkan orang itu Allah, nggak bisa kita. Ya bisa saja kali ada orang yang kepengen masuk Islam kan, kamu harus terangkan ke dia tentang hakikat, kamu harus terangkan tentang tauhid ke dia. Ya? Jangan cuma sekedar fikih aja, cuma di KTP dia, udah kamu Islam ya. Ya, aku kasih itu kitab, kasih nanti orang-orang orang-orang apa namanya? Mualaf-mualaf gitu. Dikasih duit, kasih makanan, kasih beras kan, untuk apanya itu lah, untuk menyemangatinya. Nah, terus bikin dia KTP-nya Islam. Enggak sesederhana itu. Harus diberi paham tentang tauhid ke dia, harus paham tentang tasawuf ke dia. Baru itu pun belum tentu juga dia bisa. Itu tergantung pada Allah kalau Tuhan memberi hidayah kepada dia. Paham nggak? Jadi Nabi Muhammad itu pamannya nggak selamat itu, Nabi dia. Nabi Ibrahim itu bapaknya nggak selamat itu, Nabi Ibrahim. Nabi Nuh, Nabi dia, anaknya nggak selamat. Nabi Lut istrinya nggak selamat. Fir'aun tuh nggak Fir'aun, Raja Ramses II itu, istrinya selamat itu. Kenapa? Dia yang membesarkan Nabi Musa dari kecil. Dan dia lebih cenderung kepada kebenaran Nabi Musa ketimbang suaminya. Selamat dia. Jadi yang berkeselamatan itu Tuhan, nggak bisa akuan. Nabi sendiri nggak bisa jamin. Nah, Nabi itu hanya menyampaikan firman. Soal hak hidayah kepahaman atau tidak paham orang itu selamat nggak selamat itu hak Tuhan, bukan hak manusia itu. Nah itu tadi kan. Nah itu pula yang dimaksud dengan malam qadar. Jadi malam qadar itu kan Lailatul Qadar. Lailatul itu malam, qadar itu ketinggian pengetahuan yang diberi Tuhan kepada kita, kepahaman yang diberi oleh Tuhan kepada kita tentang diri Tuhan itu, tentang tasawufnya, tentang fikihnya. Nah, kita paham semua itu. Itulah malam qadar. Orang banyak walaupun belum puasa kan, nongkrong di masjid, sampai tidur di masjid lagi apa Pak? Lagi nunggu malam qadar. Malam qadar siapa yang kamu tunggu di situ? Malam qadar tuh, malam itu kan simbolis dari kegelapan, dari kebodohan, dari kejahilan. Terang itu 1000 bulan tuh simbolis dari pengetahuan, simbolis dari hidayah kepahaman, ya. Dari gelap menuju terang, dari jahil menuju alim, dari bodoh menuju pintar, dari belum mengenal Allah menjadi mengenal Allah. Nah, itu maksudnya malam qadar itu. Kalau kamu tunggu, mana ada di masjid situ kita tungguin malam qadar itu, ya? Kecuali ada majelis ilmu di situ, kan? Nah, ada seorang guru di situ, seorang penuntun kan, memberi ajaran tentang tauhid, tasawuf kan, tentang fikih itu, sampai membuat orang paham. Nah, ini malam qadar ya. Malam qadar itu malam yang tidak dilupakan, yang nggak bisa dilupakan. Itu bagaimana kita bisa lupa kalau kita udah paham tauhid itu? Udah paham tasawuf, udah paham fikih kan? Semuanya dimiliki Allah nih, zat Allah, sifat Allah, af'al Allah, asma Allah, semuanya tuh esakan zatnya, esakan sifatnya, esakan af'alnya, esakan
asmanya. Udah paham kita tuh dia semua, bahkan diri kita itu tidak ada, yang ada hanya Allah itu. Nah itu yang disebut malam qadar. Bukan malam qadar di masjid atau pergi ke gua bersemedi di situ, bukan. Paham nggak Kak? Paham. Jadi puasa tadi 3 kan? Iya. Apa ada artinya enggak? Enggak ada sih. Udah paham semua. Ya paham aja. Jadi kalau kita tuh jangan sampai tuh kalian tuh kan, wah mulai barang nih di baju beli ini, jangan, itu mengumbar hawa nafsu namanya. Justru kalau di bulan puasa dan lebaran itu kita lebih menekan daripada bulan-bulan sebelumnya. Kadang-kadang tuh sampai ekonomi jadi terganggu kan, harga barang naik mahal-mahal, daging sampai melangit, kelapa sampai harganya tinggi segala macam kan. Itu kita kadang mengumbar hawa nafsu. Kita umbar hawa nafsu kita udah puasa ini. Kita makan enak, makan segala macam kan. Itu puasa apa namanya? Di puasa itu mengendalikan hawa nafsu keduniawian ini secara fikihnya. Puasa secara hakikatnya yang disebut puasa tasawufnya itu kita berpantang mengaku apapun milik kita. Zat hayat basar sama kodrat iradat ilmu kalam itu milik Allah, bukan milik kita. Kan dengan itu kita hidup sehari-hari tuh. Kita bergerak, kita melihat, mendengar, semuanya kan dengan itu. Itu milik Allah, jangan diaku milik kita tuh. Dia berpantang kita mengaku milik kita itu. Nah kalau orang tinggi lagi, yang makamnya orang lebih tinggi, dia berpantang merasa dirinya itu ada. Saya tidak ada, yang ada hanya Engkau ya Allah. Jadi mau apapun yang terjadi itu dia nggak merasa dirinya ada. Tuh jenis-jenis puasa. Sama juga sholat itu juga tiga tingkatan. Ada sholat orang fikih, ada sholat orang tasawuf, ada sholat orang tauhid. Nah kalau misalnya kalau orang ada bahasanya kayak gini. Orang tauhid itu pemahaman tauhid itu dia tidak sholat, dia tidak tawadhu, tapi dia khusyuk. Nah kalau orang tasawuf dia tidak sholat, dia tidak khusyuk, tapi dia tawadhu. Nah kalau orang fikih, pemahaman dari fikih, dia tidak tawadhu, tidak khusyuk, tapi dia sholat. Coba ada Allahu Akbar kan? Begitu Allah Akbar tuh yang keinget apa? Katanya sholat tuh sebagian untuk mengingat Allah. Oh, ingat tadi kunci rumah di mana, ingat tadi temannya bagaimana. Kalau ingat aja itu nggak masalah. Tapi kalau udah diingat-ingat, tadi teringat nih. Nah pas teringat kita panjangin tuh. Oh iya ya. Tadi kayaknya motor dipinjam si Anu. Bagaimana kalau hilang? Kalau dicuri orang akan panjang tuh. Tuh ingat-ingat namanya itu. Akhirnya yang dituhankan, yang diingat-ingat ini kan. Atau dia lagi sholat berjamaah, yang didengerin, yang dia ingin tuh nggak menyembah Tuhan tapi mendengarkan suara imam. Melihat orang rukuk sujud di depan kita, warna sarungnya apa nih, warna apa, kan ngasih di situ aja. Nah, tapi sungguh pun demikian, sholat fikih ini juga berguna, ya. Apa guna sholat fikih itu? Kan tadinya gunanya sholat itu dibikin. Kalau di kesepakatan para ulama dan Nabi Muhammad mengadakan ritual seperti itu tuh tujuannya untuk dulu kan orang tuh bersuku-suku tuh, nggak mau berkumpul, nggak mau bersatu kan. Nah dengan cara ada ritual itu kita bersatu. Sama kayak orang kan Pancasila itu katakanlah agama Indonesia ini Pancasila, nah kan ada ritualnya kan, upacara bendera, tiap Senin. Upacara benderanya tuh apakah itu yang Pancasila? 1 Pancasila, 2 kan hormat bendera, kan? Nah itu kan ritual. Tujuannya apa? Untuk mengumpulin orang semua kan? Berkumpul dia dikasih pemahaman nanti. Nabi juga sholat berjamaah itu banyak keutamaannya. 1, orang kan lagi sholat itu untuk mengajar orang itu disiplin, ya? Untuk mengajarkan orang itu tidak ada kasta, ya? Orang kalau pejabat tinggi dia kalau telat datang, dia bisa paling belakang. Nah kalau orang kecil, orang miskin, kalaupun dia miskin, kalau dia paling dulu datangnya siapa paling depan dia. Nah itu menghilangkan kasta, menghilangkan derajat, ya kan? Menghilangkan kesombongan, ya kan? Nah kalau bagaimana kita tata cara menegur kalau imam salah, pemimpin salah, kan ada tata caranya. Nggak boleh kita semena-mena langsung ditabok ke depan situ, awalnya gitu. Langsung di demo dia kan gitu kan? Ada tata caranya. Itu diajarkan semua waktu sholat itu, ya kan? Kalau setelah sholat nanti kita bermusyawarah. Saya kalau di Islam itu setiap Jumat tuh seminggu sekali ada
musyawarah seminggu sekali. Nah, ada musyawarah akbarnya dua tahun sekali kan, setahun 2 kali, Idul Fitri dan Idul Adha kan, musyawarah kita. Ini ada masjid di lingkungan sini nih, ya kan? Kita ada patungan, ada iuran, ya kan? Nanti gimana? Ada yang miskin, siapa ada orang yang sampai jadi pelacur, pencuri kan? Itu kan yang salah orang sekitar itu. Ada duit infak tadi kan, dari infak, sedekah atau duit zakat semacam kan? Nah itu dikasih ke orang-orang yang susah itu, yang miskin itu. Nah itu tujuannya itu kebersamaan, membentuk sebuah komoditas. Tujuan utamanya itu sholat berjamaah itu tinggi maknanya untuk sosial, untuk secara fikihnya, ya kan? Nah, nanti kita dengan cara itu kita bisa misalnya di sini orang kaya nih mau bikin rumah, ya? Kan nggak perlu cari tukang ke Jawa sana atau ke Padang sana atau ke provinsi lain kan? Cukup orang sini, ada nggak yang kalian yang bisa jadi tukang? Saya pak, kan nggak mesti orang jauh, ya kan? Jadi itu untuk membentuk sebuah komoditas, ya kan? Belajar kita bersatu, udah. Untuk saling berbagi di masyarakat itu. Nah sekarang fungsi sholat fungsi masjid itu udah mulai hilang kan? Orang ke masjid itu hanya untuk gaya-gaya, untuk pamer mobil, pamer sejadah, pamer anting, pamer mi'at kalau perempuan kan. Jadi hilang, fungsi sholat hilang. Kadang-kadang sholat berjamaah sama orang sebelahnya nggak kenal, nggak tahu dia. Nah buat apa itu? Nggak ada fungsinya, hilang jadinya. Banyak keutamaan sholat berjamaah itu. Menghilangkan derajat, menghilangkan kesombongan, ya. Untuk berbagi sesama, bagaimana kita belajar tertib, belajar disiplin kan, macam-macam itu. Nah itu tujuan utamanya tadi orang bikin sholat berjamaah itu, sholat fikih itu ada gunanya, bukan nggak ada gunanya. Jadi ada orang tuh bilang, oh kalau udah kita hakikat marifat, hari kita belum sholat lagi. Enggak bisa begitu. Semuanya tetap ada manfaatnya, ada apanya itu, ada kegunaannya. Nggak boleh kita bicara begitu gitu. Masing-masing, nggak ada yang pokoknya di semesta alam ini nggak ada salah, semuanya itu milik Allah, semuanya Tuhan yang mengendaki, nggak ada yang nggak boleh gitu kan. Itu semuanya tuh Tuhan yang menghadirkannya ke alam semesta ini. Nah itu dia sholat yang keduanya lebih tinggi lagi tadi. Dia arti sesungguhnya sholat itu, Allah itu menghujudkan kuasa kehendaknya melalui diri manusia itu. Nah dalam bentuk misalnya bekerja, dia bersungguh-sungguh kerja kan. Kan beda orang sungguh-sungguh kerja dengan orang-orang yang bekerja karena Allah, berbeda dengan kerja karena duit kan. Nah kalau dampak bos nih, rajinnya sangat tinggi. Tapi kalau nggak ada bos, tidur dia, korupsi waktu dia, atau dia nggak bersungguh-sungguh kerja nih, kualitas kerjanya jelek, kan? Misalnya di bangunan nih, memelester rumah orang, wah.